Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar salah satu soal matematika, yaitu tentang polinomial menggunakan teorema Vita dan skema Horner. Tentukan K jika persamaan 4x pangkat 3 minus 4x kuadrat minus x minus k sama dengan 0 mempunyai dua akar saling berlawanan. Kemudian tentukan akar-akarnya. Pertama, di sini kita akan tuliskan terlebih dahulu bentuk dari persamaannya. Di sana ada 4x pangkat 3 minus 4x kuadrat minus x minus k sama dengan 0. Kemudian kalau kita cermati bentuk persamaannya, maka nilai A atau koefisien dari x pangkat 3 sama dengan 4. Kemudian B, koefisien dari x kuadrat yaitu minus 4. Kemudian C, koefisien dari x yaitu minus 1. Dan D, nilai konstantanya adalah minus k. Nah, seperti itu. Kemudian kita misalkan jika persamaan tersebut itu memiliki akar-akar. Kita misalkan x1, kemudian x2 dan x3. Jadi akarnya itu sebanyak derajat atau pangkat tertingginya, ya kan, pangkat tertingginya x pangkat 3. Nah, kemudian di sana dinyatakan bahwa persamaannya mempunyai dua akar saling berlawanan. Nah, kita misalkan nilai x1 itu sama dengan minus x2. Nah, karena ini konsekuensi dari kalimat di soal, yaitu akar-akarnya saling berlawanan. Jadi yang satu plus, yang satu minus. Kemudian karena x1 sama dengan minus x2, maka kalau kita pindah ruas ke kiri, nilai dari x1 plus x2 itu akan sama dengan 0. Nah, seperti itu. Berikutnya kita akan cek menggunakan teorema Vita, ya. Tentang jumlah seluruh akarnya, yaitu nilai x1 plus x2 plus x3 itu akan sama dengan min B per A. Nah, kemudian kita cek bahwa x1 plus x2 tadi nilainya sama dengan 0 ditambah x3 akan sama dengan min B per A, berarti min B nya min 4 per A nya 4, berarti per 4. Maka dari sini kita dapatkan nilai x3 sebagai salah satu nilai x nya itu akan sama dengan min 4 plus 4 per 4, berarti nilainya 1. Nah, kita dapatkan x3 nilainya 1. Setelah kita tahu x3 itu nilainya 1, maka nilai x3 itu dapat kita substitusikan ke dalam persamaannya untuk menentukan nilai k, ya. Jadi substitusi nilai x3 sama dengan 1 ke dalam persamaannya. Kita tuliskan terlebih dahulu. Di sana persamaannya kan 4x pangkat 3 minus 4x kuadrat minus x minus k sama dengan 0. Maka x nya itu kita ganti dengan nilai x3 yaitu 1, berarti menjadi 4 kali 1 pangkat 3 min 4 kali 1 kuadrat min x, berarti min 1 min k sama dengan 0. Baru kita operasikan 1 pangkat 3 1 kali 4 tetap 4, 1 kuadrat 1 kali 4 juga 4, berarti min 4 min 1 min k sama dengan 0. Nah, 4 dikurang 4 kan habis, ya, sehingga boleh kita coret. Maka tersisa min 1 min k sama dengan 0, sehingga nilai min k akan sama dengan min 1 pindah ke kanan menjadi 1. Maka kita dapatkan nilai k sama dengan min 1. Nah, karena min k nya sama dengan 1, maka k nya min 1. Nah, dari sini sudah kita dapatkan nilai k sama dengan min 1, sehingga di sana dapat kita tuliskan persamaannya. Kita tuliskan kembali, ya, secara utuh dengan nilai k sama dengan min 1
Nah, di sana kan ada 4x pangkat 3 min 4x kuadrat min x min k, berarti min k nya kan 1, berarti plus 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan barunya. Kemudian dari sini kita akan gunakan skema Horner, kita tuliskan di bagian sini ya. Nah, skema Horner ini kita gunakan untuk mencari nilai x yang lain ya, selain x3. Nah, di sana persamaannya kan sudah ada bahwa 4x pangkat 3 kemudian min 4x kuadrat min x plus 1 sama dengan 0, sehingga koefisiennya kita tuliskan di bawahnya, berarti ada x pangkat 3 koefisiennya 4, x kuadrat min 4, x nya berarti min 1, konstantanya 1. Nah, kita buat garis ya. Kita jumlahkan. Nah, karena yang sudah diketahui nilai x3 sama dengan 1, yaitu yang kita pakai. Jadi x3 sama dengan 1. Nah, langkah pertama, 4 yang paling depan turun ke bawah. Kemudian kita kalikan x3 kali 1, 4, letakkan di sini ya, dijumlahkan. Min 4 tambah 4, 0, 0 kali 1, 0, min 1 tambah 0, min 1, min 1 kali 1, ya min 1 ya. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya 0, maka ini sisa bagi kalau yang terakhir ya. Sisa bagi, berarti yang x3 tadi sudah benar sebagai salah satu nilai x ya. Nah, kemudian untuk yang bagian depan yaitu 4, 0 dan min 1 itu adalah hasilnya. Nah, 4 adalah koefisien dari x kuadrat. Nah, jadi karena soalnya x pangkat 3 maka turun 1 ya. Jadi 4x kuadrat plus 0x, tidak usah ditulis ya, langsung min 1 sebagai konstantanya. Nah, ini kita sama dengan 0 untuk mencari x yang lain ya. Nah, kemudian jika ada a kuadrat min b kuadrat, kan namanya adalah a plus b kali a min b, sehingga ini kita faktorkan menjadi 4x kuadrat, kan akarnya 2x, berarti 2x plus 1 kali 2x min 1 ya, akar 1 kan tetap 1. Maka dari sini kita dapatkan bahwa 2x plus 1 sama dengan 0, sehingga 2x sama dengan min 1, dan kita dapatkan nilai x yang pertama atau x1 sama dengan min 1/2. Nah, ini nilai dari x1 nya. Berikutnya untuk yang bagian kanan yaitu ada 2x min 1, kita sama dengan 0 juga, sehingga nilai dari 2x sama dengan 1. Nah, maka x yang kedua atau x2 sama dengan 1/2. Nah, ini nilai dari x2 atau x yang kedua. Nah, sudah ada nilai x1, x2, x3, maka hasil akhirnya yaitu nilai dari x nya itu ya. Berarti nilainya ada 3, yaitu yang pertama x1, x2, x3 akan sama dengan, nah, x1 nya adalah min 1/2, x2 nya 1/2, dan x3 nya sama dengan 1. Nah, kira-kira seperti itu selesaian dari soal ini ya. Sekian, selamat belajar, semoga bermanfaat.